Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Denny Makarim dari DHM Partners. Teman-teman sekalian, kali ini kita berbicara mengenai hal permintaan resign. Wah, ini pertanyaannya begini ya. Apakah diperbolehkan berdasarkan Undang-Undang Ketenagakerjaan hari ini direktur di sebuah yayasan meminta salah satu employee-nya untuk resign karena pertimbangan masalah di internal? Wah, ini asik nih. Ya. Jadi permintaan untuk resign. Kita bahas mengenai resign-nya. Resign itu kalau dalam bahasa Indonesia artinya mengundurkan diri, ya. Kalau di hukum tenaga kerjaan kita nggak ada kata resign, yang ada adalah mengundurkan diri, ya. Kalau dulu di Undang-Undang 13 ada di pasal 162. Ya, 162 di Undang-Undang 13, sekarang sudah dirubah melalui Undang-Undang 11 2020 dan peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021. Di sana prosesnya sama seperti Undang-Undang 13, ya, mengundurkan diri itu secara sukarela dan sebagainya, kemudian ada jangka waktunya, mengajukan surat, kemudian tetap bekerja sampai dengan batas waktu berakhirnya. Tapi ada hal yang memang harus kita perhatikan dalam pasal tentang pengunduran diri, yaitu kata-kata sukarela. Ya, mengundurkan diri itu adalah masalah sukarela, suka dan rela. Jadi nggak ada ceritanya mengundurkan diri diminta, dipaksa, disuruh, ya, itu nggak boleh. Karena apabila terjadi pengunduran diri tapi itu dipaksa, disuruh, diminta dan sebagainya, dan itu bukan sukarela, maka proses pengunduran diri seperti itu adalah proses pengunduran diri yang melanggar hukum, ya. Dan kasus-kasus seperti ini banyak terjadi di lapangan, dan ini berpotensi menjadi menjadi potensi kerugian besar bagi perusahaan di kemudian hari, karena ini bisa berbalik tuntutannya kepada perusahaan. Apabila si karyawan berhasil membuktikan bahwa proses pengunduran dirinya itu tidak sukarela, maka sejatinya PHK-nya itu tidak menjadi pengunduran diri lagi, tapi akhirnya menjadi PHK tanpa kesalahan. Bayangkan bedanya kompensasi antara mengundurkan diri dengan PHK tanpa kesalahan. Bedanya jauh, teman-teman sekalian. Maka perusahaan harus berhati-hati. Jadi yang namanya resign atau mengundurkan diri itu tidak bisa diminta, nggak bisa disuruh, nggak bisa dipaksa, karena harus sukarela atas permintaan sendiri, ya. Nah, dalam konteks kasus seperti ini, kalau tadi dalam pertanyaannya adalah kelihatannya ini di yayasan ini sedang ada masalah internal, mungkin masalah like and dislike, masalah perselisihan internal, kepentingan dan sebagainya, kita tidak tahu. Tapi intinya kelihatannya si direktur di yayasan tersebut menyelesaikan permasalahan di internal dengan melakukan PHK kepada salah satu karyawannya. Maka dalam konteks permasalahan seperti ini yang disarankan adalah ya PHK saja karyawannya. Silakan menggunakan pasal tentang efisiensi atau capailah kesepakatan. PHK dengan menggunakan kesepakatan. Dasar hukumnya apa? PHK dengan menggunakan kesepakatan ini dasar hukumnya apa? Dasar hukumnya adalah pasal 55 di Undang-Undang 13 2003, teman-teman sekalian. Ya, kurang lebih pasal 55 Undang-Undang 13 2003 berbunyi seperti ini nih, ya. Perjanjian kerja tidak dapat dirubah dan atau diakhiri tanpa kesepakatan kedua pihak. Ya, kurang lebih begitu bunyinya. Sehingga artinya kalau terjadi kesepakatan antara kedua pihak, maka perjanjian kerja itu boleh dong dirubah atau boleh dong diakhiri, kan begitu. Maka capailah kesepakatan itu. Jadi jangan diarahkan si karyawan untuk melakukan resign atau mengundurkan diri, karena proses pengunduran diri yang tidak sukarela seperti ini berpotensi tuntutan balik buat perusahaan dan merugikan perusahaan. Maka tadi pilihannya, silakan perusahaan yang berinisiatif sepihak gunakan model efisiensi atau restrukturisasi atau apapun namanya, atau pilihannya yang lain adalah capai kesepakatan. Dasar hukumnya pasal 55 tadi, ya. Kemudian mengenai yayasannya sendiri,
Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku loh ya untuk yayasan, teman-teman sekalian, ya, karena Undang-Undang Ketenagakerjaan itu berlaku untuk perusahaan, pengusaha, baik yang profit atau tidak profit, ya, itu semua berlaku pada mereka. Jadi baik yang PT maupun bentuk badan hukum lainnya atau bahkan yayasan itu berlaku, ya. Undang-Undang Ketenagakerjaan berlaku bagi mereka. Itu yang harus kita pertimbangkan apabila terjadi permasalahan, dan sekali lagi sangat disarankan supaya tidak mengarahkan atau tidak meminta atau menyuruh atau memaksa pada karyawan untuk resign. Ya, capailah kesepakatan, itu adalah cara yang paling tepat dan aman. Demikian, semoga bermanfaat. Saya Denny Makarim dari DHM Partners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.